Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Semoga sehat selalu dimanapun kawan-kawan berada. Perkenalkan, nama saya Gani dari channel Ganisa. Hari ini hari Senin tanggal 2 Agustus 2021. Di video kali ini saya akan merawat tanaman cabai saya yang kira-kira berumur sudah 4 bulan, yang memasuki fase generatif, yang alhamdulillah tanaman cabai ini sudah banyak yang berbuah. Untuk itu saya ingin mengocorkan pupuk. Di sini ada pupuk POC ya teman-teman, atau pupuk organik cair yang saya buat sendiri dengan menggunakan air cucian beras atau air leri yang saya campur dengan EM4 dan juga tetes tebu atau molase. Dan juga nantinya akan saya campurkan ini ya kawan-kawan, ini MSG ya, micin. Untuk merek boleh pakai apa saja, yang penting MSG, yang nantinya akan saya campurkan ke dalam air yang berisi kira-kira 14 liter. Dan untuk takaran POC nya ini saya menakar dengan menggunakan gelas aqua ya, gelas bekas aqua. Ini kira-kira adalah 4 cup gelas aqua ini. Oke, saya campurkan ya kawan. Kemudian untuk takaran MSG-nya, di sini saya hanya menggunakan 2 sendok kecil ya kawan, untuk 14 liter air. Di sini saya akan campurkan. Kira-kira segini ya kawan ya. Setelah kita tuangkan POC dan MSG nya, kemudian kita larutkan menjadi satu, akan menjadi homogen. Oke kawan, untuk proses pembuatan pupuknya untuk segera dikocorkan sudah selesai. Untuk setelah pengocoran pupuk ini selesai, saya akan menambahkan insektisida kepada tanaman cabai saya dengan bahan abamectin. Nanti juga saya akan tunjukkan bagaimana takaran yang pas untuk tanaman cabai saya nantinya. Oke, kita lanjut lagi kawan. Oke, saatnya persiapan untuk penyemprotan selanjutnya, yaitu dengan menggunakan insektisida. Di sini saya menggunakan cairan insektisida dengan bahan aktif abamectin ya kawan-kawan. Abamectin ya, terlihat. Untuk merek dagang ini terserah, yang penting adalah bahan aktifnya. Karena untuk insektisida ini menurut saya sangatlah bagus untuk tanaman cabai ya kawan. Obat ini sangatlah manjur ya kawan untuk mengobati tanaman cabai yang keriting daun, kemudian daunnya terkena tungau atau kutu kebul dan yang lain-lain. Bahan ini sangatlah efektif untuk membunuh mereka. Oke, kita langsung masukkan saja ya kawan ya. Di sini saya sudah menggunakan air sebanyak 2 liter. Yang nanti bahan insektisida ini untuk takarannya adalah 0,5 cc untuk 1 liternya. Jadi di sini saya sudah menggunakan pipet. Jadi pipet di sini ini untuk hitungannya ini sampai full sini. Ini 1 ya kawan, 1 mili. Kelihatan ya kawan ya. Di sini 1 mili. Berarti jika saya menggunakan 2 liter air ini, saya cukup menggunakan 1 mili. Dan untuk menggunakan 1 liter,
Teman-teman cukup menggunakan hanya setengahnya saja, setengah dari pipet ini, atau teman-teman juga bisa menggunakan suntikan selain daripada pipet ini ya. Oke, kita masukkan kawan-kawan. Campur dulu. Kira-kira seperti ini ya kawan ya. Untuk 1 milinya bisa kelihatan ya. Kita masukkan saja. Oke, sebelum kita melakukan penyiraman, saya di sini akan sedikit mereview kawan-kawan untuk cabai saya yang sudah memasuki usia 4 bulan. Alhamdulillah sudah mulai banyak berbunga dan berbuah, walaupun mungkin tidak serembel yang biasanya, namun mungkin karena jenis varietasnya yang berbeda ya kawan. Saya di sini nggak tahu untuk jenis cabai ini varietas apa, karena waktu itu saya mengambil random di dapur yang saya semai, dan alhamdulillah sudah membawakan hasil seperti ini yang insya Allah sebentar lagi ini akan panen. Bisa dilihat dari daunnya ya kawannya. Di sini daunnya sangat subur dan besar, dan untuk cabainya dan bakal buahnya pun sangat banyak di sini. Ini tidak lepas dari perawatan saya yang saya lakukan seminggu 2 kali ya, untuk pemberian nutrisi dan juga insektisida, kemudian fungisida saya lakukan 2 kali dalam 1 minggu, yaitu di hari Rabu dan juga hari Minggu. Biasanya saya lakukan seperti itu. Oke, untuk review tanaman cabai saya seperti ini kawan, yang saya tanam di atas kolam ikan. Untuk besarnya polybag, saya menggunakan polybag yang berukuran nggak terlalu besar sih sebenarnya. Ini hanya berukuran kisaran 30 x 30. Untuk media tanamnya di sini saya menggunakan tanah yang dicampur dengan sekam bakar, kemudian dicampur dengan kotoran hewan. Untuk media tanamnya gembur ya kawan. Alhamdulillah. Oke, keuntungan menanam di atas kolam ini sebenarnya banyak ya kawan. Kita bisa menghemat tenaga dalam artian kita tidak harus mengambil air dari dalam, karena sumur saya itu di dalam agak jauh dari depan. Kita hanya memanfaatkan air dari kolam ikan lele ini. Kita juga diberi keuntungan ya kawan ya. Di sini kolam ikannya juga mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman kita, yaitu amoniak dari ikan lele yang bisa menyuburkan tanaman kita. Oke, ini yang di atas kolam ya kawan ya. Kemudian di sini juga saya menanam cabai paprika ya kawan. Di sini cabai paprikanya sudah terlihat sangat besar ya. Ini untuk cabai paprika warna ungu atau purple. Kemudian di sini ada cabai Italian sweet pepper yang bawah sudah hampir masak, malah sudah hampir berwarna merah. Dan ini pun untuk ukurannya terbilang besar. Untuk yang di atas buahnya cukup banyak ya kawan. Kemudian di sini juga ada paprika lagi. Untuk paprika ini saya menanam paprika merah, hampir mulai masak karena sudah berubah warna, yang sebentar lagi insya Allah akan berubah warna menjadi warna merah. Kita lanjut ya kawannya. Di bagian depan juga saya menanam ya kawan. Untuk cabenya juga sudah mulai banyak yang menunjukkan buah dan juga bunganya ya kawan ya.
Di sini sama varietasnya sama seperti di atas kolam. Dan untuk ukuran cabenya pun terbilang besar ya kawan. Daunnya subur, tidak terdapat kutu-kutuan, tungau ataupun sejenisnya. Oke kawan, itu mungkin sedikit review dari cabai yang saya miliki. Kita lanjut ya untuk proses pengocoran atau pemberian nutrisi kepada cabai kita. Ini nutrisinya kawan. Untuk dosisnya saya menggunakan takaran gelas aqua sama seperti tadi, namun saya bikin kayak semacam tongkat karena untuk cabai saya yang di bagian pojok kolam itu jauh, jadi saya susah untuk menjangkaunya, sehingga saya akalin untuk membuat gayung seperti ini, gayung kecil ya. Oke, langsung saja kita kocorkan kawan. Untuk per polybag hanya menggunakan 1 gelas ini aja ya kawan. Ini sudah cukup untuk mencukupi nutrisi dari tanaman cabai saya. Oke, saya lanjutkan sampai akhir ya kawan ya. Kita lanjutkan untuk penyepraian insektisida. Kita spray dari bagian atas dulu ya kawan ya. Usahakan semuanya kena. Kemudian kita spray bagian bawahnya, karena biasanya tungau atau kupu-kupu itu sering bersembunyi di bagian bawah daun, yang bisa menyebabkan daun kita itu keriting, yang lama-lama bisa menyebabkan kematian tanaman cabai kita ini kawan. Jadi atas bawah harus kena semuanya. Oke kawan, saya lanjutkan lagi. Oke kawan, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Apabila teman-teman suka, harap tekan tombol like, share, dan subscribe. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. See you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.